Waktu itu masih cupu banget karena kita nggak hafal chordnya, terus pakai tatakan lirik, terus anginnya menerbangkan kertas-kertas di saat di tengah-tengah penampilan. Jadi itu kayak with every flavor. Welcome to Typical Podcast. Halo semuanya. Hai. Kenalan dulu kali ya. Boleh. Gue Nadila. aku Siska. Aku Aurel. Dan aku Rona. Wow. Seru banget karena setiap minggu kita tuh bakal nongkrong di spot ini. Asik. Berempat gitu. Akhirnya kita kan. punya base camp ya. Iya. Betul. Tapi kita juga mau ngajakin teman-teman yang lain teman-teman ya. yang lain ya Iya. buat ikutan nongkrong bareng sama kita di sini. Bisa kali ya? Bisa kali. Setiap minggu ya? Setiap minggu. Dan sekarang kan kita nih udah bakal sering ketemu setiap minggu. Asik. Nah kira-kira kalian tuh mau kita panggil dengan sebutan apa? Apa ya? Langsung komen aja di bawah. Let's apa nih? go. BTW congrats dong buat Siska. Congrats. Abis lulus kuliah langsung lulus jadi idol juga Iya. nih, sarjana Jadi S2 komunikasi ya berarti dan, ya? iya, sarjana Terima kasih idol. ya, terima kasih atas ucapan selamatnya. Berapa? 9,5 tahun ya? 9,5 tahun. Wow. Lebih lama kan gue daripada Karma Iya, dan gue Nadila. 8,5. Iya. Dengan Aurel. Kamu 7 tahun ya? Betul. 7 tahun. betul. Dan gimana akhirnya keluar terus kan baru-baru banget nih. Baru banget ngejalanin hidup sebagai mbak-mbak biasa. Ada Dia nggak mau dipanggil mbak Enggak, biasa oh, ya. ya. Dia maunya luar Luar biasa. biasa, ya. karena kita Semakin luar semua biasa. tuh luar biasa Iya, guys. Kita betul. udah melewati JKT48 yang berproses sebegitu beratnya, keluar tuh nggak ada yang jadi mbak biasa. Nggak ada Betul. ya? Mbak-mbak luar biasa. Iya. Udah punya beda ya starting Iya point-nya. dong, harus Asik. dong. Dengan apa sih kayak bidangnya masing-masing Iya. gitu. Kayak gue ngelihat, lu lihat gak sih Diani yang Kenapa? kayak dia jadi Jadi idol, pramugari. terus sekarang jadi pramugari Gokil dan dia sih. beneran Keren sih dia tuh benar-benar mewujudkan apa yang dia Betul. mau. ya Bener. kan? Kayak bener-bener ya Mengejar. udah, lu bener-bener setelah lulus lu beneran berkembang dan Iya. beneran pursue karir yang lo mau gitu. Bener. Menurut gue keren sih. The real ini ya, usaha keras takkan Iya, manis. sampai les Iya. bahasa Inggris lah dan segala macemnya loh. Tapi by the way kan kita sekarang berempat Yes. kembali lagi. Asik. Mungkin teman-teman yang di luar sana juga belum terlalu ngerti sih kayak kenapa sih kita bisa bikin podcast berempat, terus kenapa juga awalnya tuh bisa deket gitu. Ceritain dong. Siapa yang mau cerita? Lu deh. Ya udah Gue gue. yang paling tua. Jadi kita itu kan buat yang kalian tahu kan kita tadinya terbentuk pada waktu ada shuffle team gitu kan di tempat Shuffle kita team tuh kerja apa, Kak? sebelumnya. Jadi kalau misal di Shuffle idol team group tuh apa? itu, Jelasin dulu, ntar orang iya, nggak jadi ngerti. kalau di idol group tersebut itu kan kita dibagi menjadi beberapa tim gitu kan. Dulu ya, Iya dulu. dulu ada tim Iya. J, tim K3, tim T gitu kan. Terus waktu itu ada grand shuffle ya. Terus kita Iya, akhirnya jadi shuffle satu. gede-gedean lah ya. Bener, jadi satu tim. Dan akhirnya manajer kita nih ngelihat nih kayaknya nih berempat punya bakat yang lebih menonjol sepertinya ya gitu kan dalam hal menyanyi. Akhirnya dibentuklah waktu itu ya. Dulu iseng gak sih? Iseng doang, ngevideoin pakai kamera HP biasa ya. Iya. Tapi jelek banget, buram lagi. Terus kayak duduk di sofa-sofa yang Iya. udah jelek buluk Bener. itu. Iya, tapi ini kan bersih ya. Terus ada yang duduk di kayak di apa sih? Di Pinggir iya. kursinya gitu loh. Terus kakinya pakai Kakinya sepatu iya. dia. Sumpah kenapa sih dulu tapi ya udahlah itu bagian dari proses ya. Dan dulu tuh ingat gak sih kayak dulu cover lagu apa ya pertama kali ya? First Rider nggak Rabbit sih? bukan sih? Oh iya. First Rabbit, First Rabbit dulu. First Rabbit. Gak inget ya. First Rabbit dan ya udah gara-gara itu jadi kayak Ternyata responnya bagus ya. responnya bagus. Iya. Terus ingat banget pertama kali juga langsung diundang juga nyanyi sama salah satu brand motor ya. Anime. Oh iya yang itu juga. Itu dulu ya. Itu Gua dulu lupa urutannya. pertama. Iya, sama brand motor Iya, dulu urutannya lupa. Iya brand di motor. PRJ. Oh, Terus iya. waktu itu masih cupu banget karena kita
nggak hafal chord, chordnya. terus pakai tatakan lirik, terus anginnya menerbangkan kertas-kertas di tengah-tengah penampilan. Jadi itu kayak Chaos itu banget. Itu aduh, kayaknya gue chaos. gak ikut deh yang awal-awalnya gak sih? Gue Yang waktu pertama lagi Ikut, lu ya, masih yang pertama ya. ikut. Ya, Gue yang sempet kedua kalau nggak salah digantiin. nggak ikut. Lo inget gak sih? Apa? Kalau misalnya gue lupa chordnya, gue kayak gini. Nyanyi selalu ini ya deg-degan ya tiap Karena manggung. gue juga masa lu lihat gue juga mana hafal chordnya apaan. Iya bener. Udah gitu kayak chordnya terbang terus kayak ada bagian kita ngambil dulu di bawah gitu. Habis itu nyanyi lagi kayak Ih jelek banget. lo lupa ini live sumpah. Sumpah Kita kayak banget. ini tahu anak-anak pensi sekolah. Terus ya waktu itu tuh jelek bangetnya adalah kita tuh belum ganti baju guys. Kita tuh harusnya pakai seifuku atau pakai baju yang emang proper buat tampil. langsung tampil? Tapi pertama kali kita tampil itu adalah kita disuruh naik panggung aja karena waktunya nggak cukup buat dan itu ganti ada yang baju. pakai sendal, ada yang pakai kemeja, nggak bagus. Gak ikut deh yang Iya lo itu. gak ikut ada Sony. Masa sih? Lo nggak ikut yang itu. Gue lagi ujian kuliah. Oh iya, lupa deh pokoknya. Iya itu. Itu sih awal-awal. Awal-awalnya kayak Semoga kocak nextnya ya. kita nggak gitu lagi. Kayak amin. Pantes Kayak orang-orang bajunya gak tau kita ya. beda-beda. Iya terus kayak make upnya tuh juga belum bener gitu loh. Make up sendiri. Kayak ada yang belum pakai maskara lah gitu. Jadi gue kayak agak ya namanya perjuangan ya. Jelek Iya. banget sumpah. Terharu ya masih ada yang support loh kayak gitu. Kalau gue jadi produksi gue apa sih gue tinggalin sumpah. Dan jadi sponsornya agak malu sih Iya, menurut gue. sumpah. Kok tetap mau diundang ya nextnya? Apa karena kita Next-nextnya murah? juga. Mungkin ya di pada Mungkin saat itu ya jadi. mungkin. Iya. Dan kenapa mungkin kayak akhirnya kan awalnya iseng, terus ternyata jadi diresmikan sama JKT48 itu. Aurel ceritain dong kayak gimana? Jujur Ingat gue gak lu? apa? Kita diresmiin. Ingat cuma gue tuh nggak tahu kenapa tiba-tiba kita diresmiin, gue juga nggak sadar. Gue inget waktu itu kita lagi kayak tampil di teater ya Iya. sih kayak basic kayak tampil Di itu event apa ya? Handshake event. Yang kita nyanyi event. Yang kesekian setelah kita terbentuk. Oke, ingat gak yang kita habis nyanyi tiba-tiba ada staff masuk. Dan itu bukan kayak di biasa kan pengumuman kan dikumpulinnya abis show kan. Tapi ini tuh belum. Jadi pas kita bagian nyanyi di tengah-tengah ada staff masuk. Oke, kalian resmi. Iya, Makanya gue juga pengumuman. bingung. Iya. Selesai kita tampil. Gimana? Iya. Dan kayak kalau bisa ceritain apa bedanya kalau misalnya nggak resmi dan tiba-tiba jadi JKT48 akustik gitu yang resmi. Mungkin kalau misal kita belum diresmiin, kita semuanya modal sendirian gak dibantuin ya mungkin ya sama iya, staff iya, ya, ya iya. nggak sih? Mungkin dari Iya, equipmentnya juga kali ya. Iya, terus kan mungkin kalau misal, maksudnya mungkin manajemen ngelihat, oh ini tuh kayaknya bisa jadi cuan nih mereka. Iya, maksudnya potensial Iya, untuk bisa potensial buat bisa tampil di luar gitu kan. Dan mungkin ada peminatnya yang mau pakai kita gitu kan. Mungkin kalau misalnya nggak diresmiin mereka bingung juga kali kasih rate-nya atau kasih namanya apa ya kan. Iya. Kayak JKT48 berempat kan. Iya. Kayak bingung gitu kan. Mau sebut nama masing-masing panjang. Iya sih. Dan banyak juga yang kayak menyayangkan kenapa JKT48 akustik tuh nggak dilanjutin gitu loh sama junior-juniornya. Karena Kenapa? kita bukan wadah untuk iya. regenerasi nggak sih? Iya, dan maksud gue kayak itu tuh bukan Per project hak kita doang gitu loh, aja. atau kayak bukan kita yang bisa nentuin itu. Itu kan Iya, kayak itu kan kita diresmin sama JKT48-nya sendiri, manajemen. Jadi yang harusnya bisa menentukan itu ya manajemen juga gak sih? Kalau mau bikin juga gak apa-apa. Iya, kayak Tapi yang namanya nggak beda apa-apa lagi. gitu. Terserah gitu. Gitu. Nah, kalau misalnya dari masing-masing kalian nih, kira-kira waktu pertama kali lulus jadi idol itu apa sih yang dilakuin? Kayak hari pertama nih lo lulus kayak lo ngapain? Bridesmaids gue. Gue hari pertama gue bridesmaids nikahan Cidesi temen aku. Bahkan Literally besokannya. iya, subuh Sama Rona no. Iya. Gak Lu dikasih kelar nafas ya? Gak dikasih nafas, literally dia tuh baru kelar photoshoot segala macem kan. Kan kalau kita last show kan ada photoshoot gitu kan. Foto-foto Terus lama dia gitu langsung kan. pulang karena ada ibunya kan waktu itu. Terus nyusul subuh-subuh buat mulai makeup. Itu kegiatan gue menjadi mbak-mbak luar biasa pertama kali diawali dengan menjadi bridesmaids pertama kali juga di hidup gue.
Oh iya. Iya. Wow. Dan bridesmaid-nya juga nikahan kayak ex-member JKT48. Terus yang datang juga member-member JKT. Jadi gue kayak bingung. Jadi Kemarin kita baru nangis-nangis nih peluk-pelukan. Orang-orangnya Besoknya sama ketemu juga. lagi sama staff-staff. Jadi ya udahlah. Ya udahlah. Kalau Karuna ngapain? Kalau aku ya pasti hari pertamanya banget jalan-jalan sebagai warga biasa. Enggak biasa nih ya. Ngapain? Jalan-jalan biasa aja ke mall. Oh iya. Iya. Apa sih lu kan tiap hari Hari kalau pas jadi pertama member iya, juga ke mall. Iya. Iya Tapi sih. bukan sebagai yang kayak takut Iya, ada iya, yang iya. ngikutin atau apa kali. Udah habis Emang itu ada yang berkegiatan ngikutin kayak gua? biasa karena kan waktu itu juga gue udah mulai bisnis kan, asik bisnis. Oh ya. Jadi emang langsung kerja juga gitu. Lu ngapain, Rel? Tidur seharian gue. Ini seminggu. Hibernasi. Kalau menurut gue kan waktu kerjaan apa namanya, aktivitas gue banyak, itu bener-bener kayak nggak bisa tidur. Kayak kalau saking capeknya tuh jadi nggak bisa tidur kan. Terus kalau pas udah nggak jadi member kayak ya udah tidur seharian, bangun ngapain ya, makan, tidur lagi. Jet lag Tapi ya lu ya. jujur gue tuh Kayak masih jet lag. kayak meraba-raba gitu tahu kayak kehidupan menjadi ex member. Karena lu baru banget kali ya. Karena iya Biasanya biasanya banget. penuh Terus kayak gue tuh jadwal. gak ngerasain perbedaannya gitu loh. Maksudnya kayak kan masuk JKT48 itu kan pas masih remaja umur 14 tahun. Di Muda saat lo banget. tuh masih belum tahu apa-apa tentang dunia. Terus lo langsung diisi sama kehidupan JKT48. Jadi pas gue di umur 23 tahun udah besar dan udah gak JKT, gue tuh bingung. Kehidupan yang di dunia tuh teman-teman gue tuh kayak gimana sih? Kayak basicnya tuh normal base-nya tuh gimana gitu, gue nggak tahu gitu loh guys. Iya. Jadi sekarang tuh masih kayak gue nih udah bebas apa nih yang Iya, ngerti gak sih? iya, Karena masa remaja lu abisin di JKT. Iya tapi kayak I'm not complaining tuh. Maksudnya Iya. kayak Iya. ya udah gitu. Itu jadi kebiasaan Karena juga. jadi kebiasaan banget. Dan pasti kayak karena dulunya sibuk banget, terus kayak tiba-tiba sekarang lo kayak nggak punya jadwal, nggak punya apa, lo kayak jadi anjir gue ngapain ya gitu. Iya loh. sebenarnya tuh ada kerjaan tuh maksudnya Iya, ada. Cuma iya. kayak feel saat lu punya hak untuk Iya. nentuin kerjaan lo ada di tanggal berapa itu gue tuh masih nggak bisa. Gua masih Bisa kayak, diaturin bisa ya? nggak lo atur aja? Bisa nggak lo suruh gue aja? Lo Iya, iya. pecut gue aja gitu lah rasanya. Jadi kayak Kalau sekarang Nadila masih gimana, berusaha. Nat? Lu gimana? Kalau aku mungkin kalau kita kan waktu itu pandemi juga kan, Iya. jadi emang gak banyak yang bisa dilakuin Bener. gitu loh. Dan gue emang awal-awal 3 bulan pertama gue ngerasa stres banget sih, karena itu kayak ngerasa insecure juga, terus kayak ngerasa nggak punya banyak kesempatan untuk bisa ketemu orang, bahkan kan sebenarnya baru lulus tapi ternyata lu tuh nggak bisa explore Iya. gitu loh, jadi kayak sedih banget gitu. Cuman untungnya waktu itu gue langsung ngerilis single sih. Oh, Jadi kalau kayak, gue sempat kerja kantoran. Oh iya, lo langsung Iya, di kerja bulan kantoran berikutnya. ya, yang bikin lo Oh. stres juga. Istirahat setengah bulan lah kira-kira. Iya iya, itu berapa lama ya? 8 bulan doang. Oh, Give up, give up. lagi. Lu Gen Z banget ya, mental Gen Z. Iya, Nggak habis- bercanda, kan bercanda. gue tetap penasaran ya kayak gue Iya. pengen coba nih nggak bisa apa atau sebisa apa gue kerja kantoran gitu kan. Sampai mana? Sampai mana nih batas gue? limitnya. Ya 8 bulan itu. Tiap hari dia bener-bener laptop. Tapi depends ya kan, maksudnya tergantung lu punya bos gimana juga kan, mungkin tergantung kondisi kantornya mungkin, Iya. segala macam, banyak faktor. Dan mungkin emang lo bukan orang yang kayak 9 to 5 banget gitu Iya. nggak sih? Kayak karena kita kan misalnya kayak dari kecil udah entertainment gitu. Biasanya 9 to 9. Iya kan? Yang fleksibel terus Iya. kayak gak ngerjain satu hal gitu loh. Lu kan kayak joget, nyanyi, Iya. interaksi Sebenarnya sama orang. Lebih karena kebiasaannya kepakainya badan. Kerjanya Iya, pakai badan, fisik nggak terlalu kan. pakai otak ya kan. Gitu. Tapi Ya, emang pakai kerja sih. otak capek Pakai. banget, coy. Capek banget sumpah, ternyata lebih capek daripada joget. bener. Gitu. Kayaknya gue gak sanggup nih. Gak sang. Lo kayak gitu. Emang gak buat semua orang sih menurut gue. Kayak ayo kerjain ini, gak mau tahu deadline segini-segini. Iya, susah sih gue, jangan rasa susah karena harus detail. Gue gak sanggup. Nah kan tadi ceritain kalau Siska masuk dari 14 tahun. Gue itu 14 tahun juga. 14 ya? Lu? 17. Gue udah 17. Sweet Aurel? 14. 14 tahun juga. Oh my god, 15. kalian muda-muda banget, kasihan. Iya lagi. Nah berarti kan kayak ada banyak hal yang sebenarnya mungkin kita nggak rasain kayak anak-anak seusia kita pada saat itu gitu. Dan kalian ngerasa nggak sih kalian cepet dewasa banget? Iya banget. Gak seumuran sama teman-teman gue yang Yang Seumuran emang seharusnya yang gitu. seharusnya umur segitu. Kalau gue malah ngerasanya nggak tua-tua.
Kayak itu kemauan gue aja deh. Iya, lu kayak menolak aja deh. Iya. Lu umur berapa Kak? Sekarang Iya. 28, Terus lu merasa lu masih umur berapa? 18. Iya. 10 tahun lebih muda. Iya, gue ya. kayak stuck under 20 mentality gue. Bisa Kayak ya? karena kebanyakan mainnya sama yang muda-muda juga kali ya. Hmm. Tapi yang muda-muda juga nggak yang kayak bocah juga sih yang gue main kan. Iya, Kalian-kalian Iya, ini. iya. Gue Ya jadi- mungkin karena sangat kita nggak dewasa kayak sih, karena kan kayak dipaksa untuk explore dunia sendiri nggak sih? Dan maksudnya kayak apa ya? Kita waktu remaja udah tahu kayak profesionalitas dan Iya, kalau kayak secara dunia etika kerja, gitu yang emang beneran harus dilakukan karena itu udah ada kontraknya gitu Iya loh. betul. Iya. Secara profesional dan secara kerja kita Iya. emang lebih beda lah. Iya, maksudnya kayak lebih cepet Iya, ngelaluinnya. lebih duluan. Dan jadi pada saat gue SMA itu, gue kayak gak bisa sih denger cerita-cerita teman-teman gue yang aduh gue gimana ya gebetan gue gini-gini yang kayak maksudnya itu tuh normal banget dirasain anak SMA gitu loh. Tapi menurut gue kayak gak penting banget Biasa lagi aja. masalah lo gitu. Karena Yang kayak, kamu udah di another level anjir. iya, tapi maksud gue kayak sekarang di umur gue yang sekarang tuh gue pengen ngerasain kedewasaan sesuai dengan umur aja gitu loh. Karena kayak capek gitu loh waktu Emang tapi kecil. emang ada takarannya gitu kalau umur sekian tuh kayaknya harusnya kayak gini. Gak ada juga. Lebih Nggak ada ke juga kan. Kamennya aja sih Iya. anak-anak Iya. yang seumuran kita lagi pada ngapain sih sebenarnya. Kayak yang seumuran gue udah pada punya anak. Kalau lu kan kurang relate. Tapi masalahnya Karona, gue inget banget dari dia. Maksudnya pas kita deket kan dia emang selalu ngomongin nikah. Iya, pengen nikah muda pengen punya anak. Iya. Tapi kenapa lu jadi Semakin kayak tua gue semakin menyadari kalau pernikahan itu tidak semudah itu, apalagi punya anak. Buat hidup di Jakarta, Iya, kan? sekolah mahal banget. ya mungkin lu harus balik lagi ke Pemalang. Gak nggak sih? Tinggal di Kocak. Bali aja kali ya. Apa? Tinggal di Bali. Boleh, enak. Indah kali kita Yuk. semua. Nah, tapi kan tadi udah ceritain si apa ya? Tadi profesionalitas, terus kerja dari kecil, terus juga ngomongin JKT48 akustik. Menurut kalian karena kita ada di JKT48 akustik tuh kayak apa sih yang ngebedain pengalaman itu tuh jadi satu hal yang berbeda gitu dari member-member lain? Karena tampil berempat juga sih. Kalau akustik kan emang kita fokusnya sama nyanyi dan bermain musik. Kalau misalkan member kan istilahnya kegiatannya teater, nari, dan kita kalau lagi akustikan, kalau lagi kerja berempat kan kita nggak nari. Iya. Terus mungkin kesempatannya lebih bisa tampil di panggung mana-mana aja Iya, nggak sih? lebih Pada saat beragam. itu ya, kalau sekarang kan JKT48 tuh udah besar dan udah banyak event. Iya. Kayak lo bisa masukin JKT48 di mana aja gitu, di segala lapisan JKT48 ada. Dan Kalau dulu tuh sekarang- terbatas. Iya. Dan sekarang kayak bisa perform bersembilan doang, berlapan Bisa, doang. bertujuh kan. bisa. Iya kan, kayak sesuai dengan kemampuannya gitu loh. Kalau dulu kan emang strict banget kan, kayak Harus 16. 16. Iya 12 orang aja jarang banget Iya, gitu. iya. Kayak harus 16 orang dan mungkin kayak punya kesempatan berempat itu menurut gue jadi banyak itu sih kayak hal yang beneran bisa dieksplor tadi. Kayak lo bahkan bisa nentuin setlist lo sendiri. Iya, bener. Lo bisa kayak Fleksibel nentuin baju. Iya, baju. Lo mau make up apa hari ini, rambutnya Iya. kayak gimana. Mau Suka-suka. cobain kostum-kostum yang belum pernah kita pakai sebelumnya. Itu cara curang kita. Pengen kayak cobain apa gitu kan. Jadi maksudnya banyak. Terus kayak Collab sama orang juga kan. Sama dan musisi-musisi. mungkin karena berempat jadi kayak bisa lebih dekat sama klien yang hire kita juga Iya. secara langsung gitu loh. As personal ya. Iya, as personal gitu. Terus kitanya juga maksudnya chemistry-nya karena cuma berempat jadi lebih dalam gitu. Iya, karena ikrip. sering banget ketemu nangis dan berantem juga. Iya betul. Gak cuma ketawa-ketawa kita ya. berantem sih. Gimana Aurel Siska? Mereka tuh kalau misal berdua doang anteng sih. Iya. Mereka akrab. Tapi akur. dulu doang pas masih bocah aja. Iya. Kayak Dua-duanya bocah. ribut-ributnya. Kalau sekarang mah udah kayak udahlah. Ributnya tuh kayak cuman satu hal doang karena Aurel lupa chord doang gitu. Masalahnya dia dulu lupa chord setiap bagian gue mau nyanyi bagus dan kayak klimaksnya gitu loh. Jadi gue benci banget setiap show ya, gue inget banget tuh lagi tampil tuh nyanyi lagu Goodbye Days. Terus kayak gue udah mau improvisasi, dia fals chordnya. Wah. Gak apa-apa sis. Gue Tapi terus gue pelototin bener-bener kayak
Di atas panggung maaf banget ya, tapi kan lu kan masih bocah. Umur 17 tahun, 15 tahun. Di atas panggung gue kayak bisa nggak lo ngotot-ngototin gue dari panggung? Dia tuh susah apa ngontrol ekspresi ya Iya, Siska tuh. dan perfeksionis banget dulu. Iya, Capek deh gue iya, jarang iya. perfeksionis. Capek kan? Ya kan. Sedangkan guanya orangnya nggak bisa inget sesuatu. Iya, terus kayak Aurelnya kayaknya udah deh ini gue nggak perlu bisa kasih lagi tekanan deh. ini gitu kayak udah kita pakai sequencer aja. Ya udah. Ya udah ya. Nah itu kan tadi kayak udah ceritain banyak tentang pengalaman kita dan kenapa kita akhirnya bisa deket. Ya itu karena sering banget ketemu dan intens banget gak sih ketemunya tuh kayak maksudnya kita bahkan satu tim, udah satu tim dipindahin ke satu tim lagi. Iya ya benar juga. Iya kan? Lo semua harus bareng. Iya lagi. Iya kan? Jadi kayak ya udah emang tidak terpisahkan gitu dan sekarang kita udah sama-sama dewasa, udah punya mimpi dan apa yang anjir gue serius banget orangnya, maaf ya guys. Emang gitu tipikalnya. Iya, tipikalnya serius nih. Dan punya apa yang kayak yang pengen kita capai masing-masing. Nah, dari tiap kita ini bisa gak sih kayak ngasih tahu tipikal setiap orang? Kayak judge her. Susah nih. Kayak lo tuh tipikal cewek yang gini banget ya gitu. Jadi satu orang nih Iya, kita masing-masing ganti-gantian. nyampein tiga orang Iya. gitu. Enggak, kayak misalnya lu Tiga Rona orang. dulu. Oh, 3 orang berpendapat Aurel satu dulu, orang. Siska dulu, terus gue. Oke baik. Dari siapa? Rona dulu deh, paling gampang. Jadi gimana guys? Kalau Kak Rona, gimana Rel? Dia itu tipikal perempuan yang lemot. Tapi kayak menurut gue dia tuh udah tua. Iya. Tapi dia nggak tua, ngerti gak sih? Iya sih. Kelakuannya tuh bukan orang tua. Iya banget. Jadi pengen kayak Tapi itu kita gak bisa marah karena kelakuannya konyol, bukan yang nyebelin gitu loh. bukan bikin marah. Iya. Kayak dia tuh selalu lucu gitu loh, Iya, kayak gak lucu. pernah berubah. Konyol Kayak aja gitu. konyol. Kayak apa yang Contoh dong contoh biar ngerti Kayak mereka, ngeyel, biar kamu ngerti. tuh ngeyel kak. iya. Oke. Kayak enggak, nih gue ya, tuh enggak kayak lu kan gini. umur 28 ya. Iya. Harusnya misalkan kak lu harusnya jangan kayak gitu tahu, kayak oh ya bener sih emang mungkin gue gak harusnya kayak gitu. Tapi jawabannya tuh kayak enggak, iya bisa sih kalau misalkan gue kayak Iya bener. itu maksudnya kalau kelihatannya kan itu kayak masih lu 18 tahun mentality ya kan, Iya, beda-beda. iya, Stuck. Tapi karena tuh dewasa, Dewasa. kayak dia tuh tahu, kayak dia tuh master semua hal gitu loh. Itu yang bikin dia dewasa. Coba lu nanya, kak cara jahit celana gue gimana ya kegedean? Dia bisa, iya, bisa. iya. dia bisa. Cuma konyol aja orangnya. Konyol aja Iya, gitu. bener-bener. Jadi nggak apa-apa. Iya. Mentalitinya Tapi emang iya bisa. sih, emang gue ngeyel sih. Yang bikin lu berantem sama pasangan lu juga pasti itu kan, lu Iya ngeyel. betul. Apa ya? Mungkin karena gue efek gue anak pertama kali ya. Iya kali ya. Ah, alasan kamu. Iya, soalnya kan kayak gue yang paling berpengalaman. Siap bang, pengalaman. Gue Tapi lu jadi Pisces contoh. kayak gitu nggak? Menurut pengetahuan Pisces lu. Gimana sih? Kalau Pisces, iya Pisces sih, ngeyel. ngeyel sih. Keras Pisces tuh kepala. kayak, dia tuh sebenarnya gak punya pendirian, cuma kalau diomongin sama orang dia gak mau dengerin. Nah, Dia ngerasa dia yang paling benar. Iya kan? Tapi bener gak kayak Sometimes. kadang lu gak terlalu teguh sama pendirian lu sendiri Iya kan? sih. Tapi kalau dikasih orang lain kayak enggak, kayaknya pendirian gue yang gak yakin ini bener. Tapi deh. dalam hati tetap ragu. Tapi yang keluar tetap ngeyel dulu. Ya udahlah. Ya udahlah ya. Gitu kali ya. Jadi benar sama ya, tipikal lo mengakui kalau lo ngeyel. Iya. Siapa lagi? Pisces. Aurel. Aurel ini tipenya dia itu bingung gue lihat dia. Kadang dia tuh strong independent woman. Iya. Tapi kadang kayak Lemah, lembut, rapuh gitu Iya, kan. sensitif gitu ya. Lu kenapa? Lu kenapa? Lu ada apa? Emang struggle aja sih diri gue. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Kan manusia tuh selalu berproses. Kadang tapi gue juga suka mikir, kenapa gue kayak gitu, ngerti gak sih? Kenapa gue membingungkan? Kayak kadang gue pengen pakai baju yang tomboy aja gitu. Kadang pengen pakai baju yang perempuan Gak banget. apa-apa. Ya gue juga kadang gitu sih. Tapi makin kesini orang udah makin bisa kayak itu gak sih, kayak lu tuh udah tahu nih jalur lu tuh kemana gitu.
Iya gak sih? Iya, benar. Lu Dan kan kalau si nilai- paling musikal gitu. Nilai plusnya maksudnya yang gue lihat perubahannya Aurel tuh dia dulu suka banget ngeluh kan. Iya. Emang Apapun dikeluhin Made, kayak Ayu, segala macam Fania hal ngeluh itu Aurelia. dia lihat dari sisi negatif gitu dulu. Tapi sekarang udah better. Iya. Much better. Asik. Bersyukur. Bersyukur. Oh, yang gue paling sadarin dulu tuh dia suka kayak victim mentality gitu Iya, loh. iya, playing victim. Iya, lu suka playing Apa tuh? victim dulu. Kayak, iya ya, kalian semua tuh suka nyalahin gue. Gue yang paling salah. Dulu lu tuh gitu banget. Sekarang tuh lu tuh kayak yang lebih enjoy dan kayak ya udah Ya ketawain udah. aja. Kayak ya udah gitu. bodo amat. Ya Iya. udah. Tapi ini fun fact ya. Iya. Sesuatu yang emang dari lama gue jalani, kayak gue kehidupan gue tuh marah-marah gitu. Iya. Mengeluh marah-marah. Kayak gue udah berapa tahun Bersungut-sungut. ya? 3 tahun ini gue gak ada marah-marah. Keren sih, keren, Keren sih. sih. Bagus Emang banget. hidup harusnya kayak gitu Iya. gak sih? Itu berarti sebuah step kedewasaan. Asik. Tapi dia kayak dia bilang cerita sama gue, dia emang nge-state ke diri lo sendiri kan. Kalau gue udah gak mau Nggak marah-marah mau, gue lagi, udah gue mau capek. berubah Bagus, gitu. bagus. Nice. Kalau marah-marah Karakter capek. development. Mantap. Lo apa zodiaknya? Leo. Oh, tapi Leo tuh kan sangat alpha gak sih sebenarnya? Iya. Gua nggak tahu Cuma gue zodiak. nggak tahu kenapa gue adalah Leo yang Mungkin lo baby Leo. tidur. iya. Tinggal tidur. bangun malas-malasan Iya. sama safari. Kucingnya kucing rumah ya. Betul. Singanya yang udah dipelihara Alshad, jadi udah manja. Iya iya iya. Kucing garong, Bang. Bukan garong. Kalau Siska, beh. Wah, Kenapa Queen. sih? Kenapa setiap kayak ini? Kenapa setiap kayak ngomongin gua tuh selalu kayak nah. Karena lu orangnya menggebu-gebu. Iya. Jadi kayak bikin orang lain tuh menggebu-gebu kalau ngomongin gue. Bener. Sumpah. panikan. Panikan. Tipikal cewek panikan. Iya. Duel. Overthinking. Overthinking dan maksudnya tuh bisa langsung kelihatan gitu karena dia Iya. nggak bisa nyembunyi. Iya, gue gak bisa ekspresinya. bilang overthinking gue. Gitu. Kemarin yang waktu syuting Family 100, buset. Iya. Karena gue 5 ngejar menit dipanggil manajernya. Kak, udah aku pergi aja dari sini. Kak gantiin gue aja. Karena waktu itu aku lagi mau ngejar transportasi Iya guys, mau ke sih. Solo. Tapi ya itu make sense sih, maksudnya kan Iya. telatnya lama ya lumayan. Tapi ya udahlah. Alhamdulillah masih nggak ketinggalan Aman, bus ya. iya. Karena udah beli tiketnya 2. Tapi yang ketinggalan Supaya dompet sebenarnya ya. gue nggak ada orang, iya gue ketinggalan dompet gimana ya. Gue nggak pernah ketinggalan di dunia ini, gue nggak pernah seumur hidup gue ketinggalan Iya. hal yang penting. Si paling prepare. Si paling prepare gue tuh. Iya. Terus gue Namanya ketinggalan juga orang dompet. panik ya, Gue Bu. nggak bawa tas inti gue. Gue Jadi bawanya isinya nggak tas cuma tote bag dompet? dan koper. Oh. Jadi gue gak bawa duit cash gue gak bawa KTP, gue gak bawa kartu ATM, gue gak bawa HP backup gue gak bawa AirPods, Pasti bete mood bete habis, tapi gue bawa iPad jadi ya udah. Makanya lu di bus tidur ya. Tidur gue. Tidur ya. Si tipikal menurut gue, tapi Panikan dia juga aja mungkin yang paling inti gak sih aku tuh. Iya. Iya, tapi plusnya ini loh, maksudnya Siska tuh tahu apa yang dia mau. Bener. Iya. Dan dia mau bener-bener, jejak gitu iya, dia mau. kayak Iya. mau berusaha gitu. Iya, Nggak menurut yang gue sih tunggu bola. tipikal cewek paling berusaha sih. Kayak Iya. dia kayak gak ada malesnya gitu deh. Iya bener-bener. Kayak gue kayak, Dia feel lu pernah guilty gak sih kalau ngerasa nganggur. males, kayak ngerasa kayak nggak deh, gue seharian ini emang pengen main HP aja gitu. Tiap hari sih. Maksudnya kayak gue gak Gue pernah sering kayak- kayak iya. gitu, tapi kayak akhir-akhir ini tuh gue ngerasain tuh kayaknya tuh diri gue tuh kayak mau males gitu loh. Tapi kayak gue tuh pengen Melawan galakin itu. diri gue gitu Nggak loh, boleh kayak males, iya. enggak, lu jangan Bagus, pernah bagus. ada males gitu. Itu sesuai gak sama zodiak lo? Kalau yang lo tahu. Lo apa sih? Pisces lagi Pisces gue, juga. Pisces Moodinya cocok sih sesuai. Moody. Iya. Moody, sensitif. sama gak enakan gak sih? Iya. Enggak sih, kalau itu lebih ke karakter. Ini mungkin Orang sanguin, Jawa. dan lain-lain. Nah, itu juga mungkin. Ada gengsi orang dengan genetik Jawa. Gitu sih paling. Udahlah gitu Iya. aja tipikal gue mah panikan yang paling inti. Kalau Kanadila, Apa nih? Nadila. skena. Tipikal cewek. Fase Nadila lah. itu menurut gue yang paling dewasa dibanding kita. Yang paling realistis. Yang Jubir paling sih dia. realistis. Jubir. Karena gue kayak logis banget sih orangnya. Iya, keren Jadi itu kayak kayak gitu. memilah perasaan tuh kayak dikesampingkan gitu. Tapi lu orangnya tuh menurut gue kayak kurang bisa nyambung sama sekitar, ngerti gak lu? Kalau Iya, lu lagi iya, merasa iya. sendiri Idealis kayak, soalnya dia. iya. Karena gue kayak waktu dulu gue kayak ngeblok itu, bahkan kayak gue nggak mau emang. Tapi sekarang gue kayak belajar sih. Karena kalau Belajar kayak gitu ngeblend. kayak dapat duit dari mana ya kalau nggak kenalan sama orang. Iya, Kan iya, sekarang iya, dari bener. relasi nih. Tapi jadi kayak mau nggak sih, karena
Betul. Gitu. Jadi menurut gue tuh sangat tidak Libra. Karena Libra itu kayak Kasaktia gitu loh, yang Gimana? humble, yang supel. Oh iya. Iya, yang kayak gampang gimana gitu. Tapi gue lebih ke Virgo sih katanya. Tapi ada sisi Libranya sih menurut Apa? gue, kalau dari orang-orang Libra yang gue kenal, mereka tuh penimbang banget loh, kayak pemikir, Iya. smart, gitu-gitu lah. Bener-bener. Smart sih. Anjay. Kayak di sini pinternya tuh karena Dila, yang panik-panikinnya gue. Lu jadi apinya gitu ya. Gue biar jadi kayak, penggembira aja ya. Semangat. Lu apa? gue. Lu apa, Rel? Lu yang kayak oke, gue ikutin, gue nurut, Iya. ayo maunya apa. Kalau Corona yang dia itunya. dia bumbunya. Bumbu yang kayak Gue menggoyahkan micin, semuanya. Iya. Dan dia tuh kayak apa ya, menurut gue dia mikirin hal-hal yang gak gue pikirin. Iya, RT banget. Ya kan? Kayak misalnya gue kayak lebih mikirin misalnya lagu, setlist segala macam. Iya, Dia kayak, baju. Iya, kayak make upnya gimana gitu, kayak bajunya apa gitu. Kalau gue yang make sure aja deh. Iya. Kayak kita harus gini Biar guys, satset harus kalau gini, dia biar guys. satset. Iya, gue Iya. biasa. Kalau Aurel kayak Yang gue ikut Oke, aja. siap. Oke, siap. Oke, siap. Oke, siap. Aman. Aman ya. Nah, buat penutup di episode pertama kali ini, gue pengen kayak kalian mengapresiasi tipikal kalian, mau yang jelek-jelek, yang buruk-buruknya, tapi kayak apa sih yang bisa kalian ucapkan ke diri kalian sendiri, gitu. Apa Gue ya? deh ya, biar gampang Iya, ya. dulu. Menurut gue, walaupun gue tipikal orang yang kaku dan yang kayak agak apa ya, agak awkward dan kayak agak susah bersosialisasi sama orang, tapi menurut gue kayak sebenarnya itu bentuk gue apa ya, kayak self defense gue untuk kayak nggak terlalu attach sama orang gitu loh. Karena mungkin kayak dulunya tuh gue banyak sakit hati dan seperti apa. Jadi mungkin gue sekarang jadi orang kayak gitu, tapi gue belajar untuk lebih terbuka lagi sih. Jadi gue mau mengapresiasi diri gue karena terima kasih sudah bertahan, terima kasih sudah kuat gitu. Siska. Oke, terima kasih Siska sudah selalu menjadi orang yang panikan dan pemikir. Karena kalau gue nggak panikan, gue nggak bisa ngechecklist, to-do list dan impian-impian gue dari dulu. Wow. Itu kayak hal atau sifat yang keeps me going. Iya. Gimana? Kalau gue thank you Aurel untuk kepribadian kamu yang membingungkan ini sebetulnya, tapi sebenarnya kayak gue mikir kenapa dulu gue bisa menjadi orang yang pemarah atau menjadi orang yang terlalu sensitif, itu memang depends on everything sih sebenarnya. Cuma sekarang gue udah keep up untuk Udah menjadi positif semuanya. udah jadi positif banget. Jadi Amin. thank you sudah bertahan juga. Terima kasih sudah bertahan. Karena nih Gue, kalau gue ya gue orang yang ngeyel gitu kan, tapi Iya. maksudnya mungkin kalau misal gue bisa memanfaatkan si kelemahan gue ngeyel Iya. itu adalah gue jadi kayak oke, gue mau ini, ya udah pokoknya gue mau ini, maksudnya Iya. mewujudkan apa yang emang gue mau dan gitu. stand up for yourself banget Iya, nggak sih kayak gitu. jadinya? Terus maksudnya gue kan maksudnya orangnya suka bersosialisasi ya, Iya. kembali kayak Nadila. Jadi mungkin itu yang jadi cara gue bertahan hidup kalau buat bener gue ya. sih. Iya, Di iya. Jakarta yang keras ini gitu, Bun. Untuk para perempuan-perempuan yang mandiri seperti Iya, kita betul. ya. Betul. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton episode pertama kali Nggak ini. terasa. Semoga kalian lebih mengenal kita ya. Iya, jangan lupa buat subscribe channel YouTube ini dan follow juga sosial media kita, ada di Instagram dan juga ada di TikTok, dan follow masing-masing sosial media kita juga ada di bawah sini. Jangan lupa kalian juga bisa support kita lewat Saweria, linknya ada di bawah. Terima kasih guys. Thank you. Bye. Thank you.